Dalam pembuatan keris pusaka empu ada dua versi atau pendapat yang berbeda. Yang pertama pada umumnya adalah dengan harus ditempa, bahannya dipanaskan lalu ditempa dan dibentuk sesuai kehendak yang pembuatnya atau empunya yang bersangkutan. Akan tetapi dalam hal yang satu ini akan kita bahas tentang pembuatan keris empu gandring yang maha sakti dan seolah-olah tak tertandingi pada zamannya. Keris pusaka empu gandring yang asli bahannya dari batu bintang atau batu meteor, sedangkan batu meteor secara logika tidak bisa dipanaskan dengan menggunakan kayu. Maka ada yang berpendapat keris empu gandring yang asli dibuat dengan menggunakan ilmu kesaktian atau ilmu kanuragan yang maha dahsyat, dan hanya dengan empu gandring saja yang dapat melakukannya. Menurut versi orang-orang terdahulu, pembuat keris empu gandring yang asli hanya dengan dipijat-pijat dengan tangan, sedangkan batu meteor yang keras sekali bisa menjadi lembek dan lunak di tangan para empu. Sedangkan keris yang asli masih ada bekas pijatan-pijatan tangannya atau jari jemari yang masih membekas pada pusakanya. Sedangkan batu bintang yang keras bisa dibuat sesuka hati dan sesuai dengan kemauannya, bukan dengan ditempa seperti yang diceritakan dalam versi-versi layar lebar. Nah, pada waktu pembuatan keris tersebut, sang empu, contohnya empu gandring, mereka harus berpuasa dan menjalani tirakat yang lainnya. Contohnya, para empu harus berpuasa atau semedi, kemudian baru membuat keris, supaya keris yang dihasilkan bisa mendapat daya nilai yang sangat tinggi. Bahkan dari seni-seni dan guratan-guratannya, keris tersebut akan mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Keris yang dibuat oleh empu gandring yang menjadi rebutan oleh beberapa tokoh yang ternama mempunyai kekuatan gaib yang maha dahsyat dan mempunyai kekuatan magic yang sangat ganas dan jahat, serta mempunyai daya bunuh yang tinggi. Karena keris tersebut memang haus darah. Di dalam keris empu gandring bersemayam kekuatan yang gaib, dan kekuatan gaib tersebut berasal dari sang pembuatnya. Dan kekuatan gaib tersebut berasal dari kodam atau penghuni gaibnya. Biasanya jin atau kodam yang berada di dalam keris tersebut belum netral atau belum jinak dan sangat sulit sekali dikendalikan, dan akan selalu haus darah atau meminta kurban, seperti apa yang terjadi pada keris buatan empu gandring. Pada akhirnya keris tersebut memakan kurban hingga 7 orang, dan siapa-siapa saja yang menjadi kurbannya keris-keris empu gandring tersebut. Satu adalah empu gandring sendiri. Empu gandring dibunuh oleh Ken Arok menggunakan keris buatannya sendiri, dan pada hari itu keris tersebut mengukir sejarah yang sangat kelam hingga empu gandring mengeluarkan kutukan pada Ken Arok, dan keris tersebut akan memakan 7 nyawa termasuk nyawanya sendiri. Yang kedua, Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dibunuh Ken Arok dengan menggunakan keris empu gandring, akan tetapi Kebu Ijo yang dituduh. Yang ketiga adalah Kebu Ijo. Kebu Ijo dibunuh oleh Ken Arok dengan menggunakan keris empu gandring, karena Kebu Ijo dianggap membunuh Tunggul Ametung. Yang keempat, Ken Arok. Ken Arok dibunuh oleh keris empu gandring, dan pelakunya adalah pengalasan sebagai pembalasan atas kematian Tunggul Ametung, ayah kandung Anusapati. Yang kelima
adalah Anusapati. Anusapati juga mati dibunuh oleh Tohjaya dengan menggunakan keris Empu Gandring, dan kejadian pada saat sabung ayam. Pengalasan adalah dibunuh oleh Anusapati setelah melaksanakan tugasnya karena telah membunuh Ken Arok. Yang ketujuh adalah Tohjaya. Tohjaya juga tewas dengan menggunakan keris Empu Gandring pada waktu terjadi pemberontakan di Tumapel atau Singosari. Dengan berbagai rentetan pembunuhan yang terjadi, bahwa keris pusaka Empu Gandring memang benar-benar belum sempurna atau selesai. Untuk menyelesaikan pembuatan keris tersebut, biasanya seseorang atau seorang empu melakukan ritual untuk penjinakan isi dari keris pusaka tersebut. Biasanya dijamas atau dibersihkan sehingga isi dari keris pusaka yang ada di dalamnya menjadi jinak dan baik, serta pusaka tersebut selalu membawa keberuntungan bagi sang pemiliknya. Lain halnya dengan pusaka Empu Gandring yang belum selesai, malah dimandikan dengan darah, yaitu darah pembuatnya. Maka dari itulah kekuatan keris pusaka Empu Gandring mempunyai kekuatan yang sangat jahat dan selalu haus darah. Pada umumnya, keris yang baru selesai dibuat, dibacakan mantra-mantra dan dibacakan doa-doa, serta diberi wangi-wangian atau sejenis kemenyan agar supaya makhluk halus yang tinggal di dalamnya suka atau jinak dan mau menurut kepada sang pemiliknya. Kemudian keris tersebut akan tunduk pada sang pemiliknya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya pada keris pusaka Empu Gandring? Keris yang belum sempurna, apalagi keris tersebut langsung minum darah, dan darah tersebut tidak bisa hilang dan selalu menempel pada keris Empu Gandring, dan dibersihkan seperti apapun tidak akan bisa. Seolah-olah darah manusia sakti Empu Gandring menyatu dalam keris sebagai lambang bahwa beliau masih hidup, dan keris pusaka tersebut akan selalu menyebar maut. Akan tetapi banyak yang meyakini bahwa keris pusaka Empu Gandring telah lenyap entah kemana, sebagai pertanda telah usainya tugas beliau di dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.